Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Coba ya anak-anak amati, kira-kira profesi apakah? Yang pertama adalah pelukis, kedua adalah sutradara, ketiga penari, dan keempat adalah pesulap. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Jika kamu harus memilih, pekerja seni manakah yang paling kamu sukai? Mengapa? Keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki? Kehebatan apa saja yang kalian ketahui dari para pekerja seni? Tuliskan pendapatmu pada secari kertas kecil, lalu tukarkan dengan teman sebangkumu. Berdiskusilah tentang pendapat kalian masing-masing. Apakah kamu menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran para penari daerah itu. Berikut ini adalah sebuah kisah tentang seorang penari daerah. Siapa itu? Yuk kita simak bersama-sama. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supina mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supina mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supina belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Ibu Supina belajar dengan rajin, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi.
Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Itulah kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Nama dan asal daerah tarian yang menjadi profesi Bu Supinah adalah tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Sebagai seorang penari, Ibu Supinah menunjukkan sikap belajar dengan rajin dan tidak pernah menyesali keputusannya dan merasa bangga dengan tari gandrung. Sedangkan nilai yang ditunjukkan adalah ikut mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Menurutmu, nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang penari adalah sikap cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa. Sementara sikap yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, kerja keras, dan pantang menyerah dalam berlatih. Adapun keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan melakukan gerakan tarian dengan baik. Kehidupan seorang penari menari untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supinah berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Mari kita simak sebuah puisi tentang seorang penari berikut ini. Yuk kita baca bersama-sama. Puisi penari karya Hascahya Trilion Laksono. Puisi penari karya Hascahya Trilion Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun sahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Apakah judul puisi di atas? Siapakah penulisnya? Judul puisi di atas adalah Puisi Penari karya Hascahya Trilion Laksono. Terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Puisi penari terdiri dari 6 bait. Terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Setiap bait terdiri dari 2 baris dan 12 baris seluruhnya. Bercerita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Puisi penari menceritakan tentang gemulainya seorang penari yang tercermin dari gerakan, lirik mata, dan senyumannya.
Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Amatilah gambar tari berikut ini. Yang pertama, tari pendet dari Bali. Berikutnya, tari piring dari Sumatera Barat. Selanjutnya, tari remo dari Jawa Timur. Dan yang terakhir, tari saman dari Aceh. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. 1. Sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. 2. Bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. 3. Peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. 4. Produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia.
Nah, ini adalah contoh peta pikiran. Yang awal itu pertama, manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita mulai dari hewan dan tumbuhan. Untuk hewan, apa saja manfaatnya? Untuk bahan makanan atau pangan, bahan pakaian, bahan kerajinan, membantu pekerjaan manusia, dan bahan obat. Sedangkan manfaat untuk tumbuhan sebagai bahan makanan atau pangan, bahan pakaian, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, dan bahan obat. Jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, dan penyerap karbon dioksida. Jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, objek uji coba, bahan obat, bahan kerajinan, dan membantu pekerjaan manusia. Apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Jika tidak ada tumbuhan, yang akan terjadi adalah suhunya akan berubah secara drastis, hewan-hewan banyak yang punah, dan akan terjadi kekeringan sebab tidak ada air. Apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh manusia akan mengalami kekurangan makanan dan dapat menyebabkan kepunahan. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu dan sekolahmu dengan seksama. 1. Buatlah daftar tumbuhan dan hewan yang ada di sana. 2. Amatilah manfaat tumbuhan dan hewan itu baik bagi lingkungan rumahmu maupun lingkungan sekolahmu. Ini sebagai contoh ya, tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Nama tumbuhan jahe. Manfaat jahe, bahan obat dan bumbu. Nama hewan sapi, manfaatnya bahan makanan dan tenaganya. Kedua, ada tumbuhan mawar, manfaatnya hiasan rumah. Hewan berikutnya kelinci, manfaatnya untuk bahan makanan. Tumbuhan jambu biji untuk bahan makanan dan obat. Hewan kucing sebagai penjaga rumah. Mangga untuk bahan makanan dan peneduh. Ayam manfaatnya untuk bahan makanan. Palem untuk penghias dan penyejuk. Ikan untuk bahan makanan. Anggrek untuk tanaman hias. Kambing untuk bahan makanan. Selanjutnya, contoh tumbuhan dan hewan di sekolah. Ada tumbuhan melati, mawar, manfaatnya tanaman hias. Tanaman ketapang, felicium sebagai penyejuk halaman. Palem, manfaatnya penghias dan penyejuk. Kamboja, manfaat sebagai tanaman hias. Sedangkan hewan ada ikan, kelinci, cacing, belalang, katak, serangga sebagai bahan percobaan. Itulah sebagai contoh ya. Anak-anak bisa menambahkan atau mengurangi sesuai dengan keadaan rumah dan sekolah masing-masing. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in a